Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa ahdahu li ibadis sholihin. Wa faddalallahu ta'ala li ibadihi alladzina yatamassakuna bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ila akhir ayat. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat tarawih Masjid Darul Ilmi PTIK Jakarta yang amat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Tuhan semesta alam yang masih sayang pada kita. Dalam kondisi COVID-19 yang masih belum nampak selesainya, belum nampak akhir-akhirnya. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dapat ikut serta hadir salat Isya dan tarawih di Masjid Darul Ilmi PTIK Jakarta. Ini merupakan salah satu rahmat yang amat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini berbaring di rumah sakit dan bahkan ada yang kediaman masing-masing ingin melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah, namun kendala kondisi fisik yang menjadi beban tidak dapat melaksanakan ikut serta berjamaah sholat isya dan sholat tarawih. Dengan demikian rasa syukur yang tinggi mari sama-sama kita tingkatkan agar supaya kondisi kesehatan yang masih diberikan kemurahan Allah melekat bersarang hingga akhir hayat kita, dijauhkan dari segala ujian dan musibah dan didekatkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak satupun orang yang tidak takut dengan semua jenis penyakit, termasuk salah satu di antaranya corona yang sekarang masih tetap mengintai kepada kita bersama. Namun Rasulullah SAW memberi solusi. Kalau kita yang mencari solusi, pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, pergi mencari obat ke sana kemari, mungkin sebagian ada yang berhasil, ada sebagian yang kurang berhasil. Tapi Rasulullah SAW memberi solusi. Apa solusi Rasulullah yang diberikan? Yaitu yang dijadikan judul ceramah pada malam hari ini adalah keutamaan bersedekah. Keutamaan bersedekah. Kalau saya boleh mengambil copy paste dari ayat yang dibaca oleh Bapak Imam yang mulia tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Contoh-contoh orang yang menyampaikan sedekah diberikan kepada kaum fakir miskin, du'afa,
yatim piatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelipatan keuntungan dari apa yang dia keluarkan berdasarkan ayat itu akan dikelipatkan menjadi 700 kali. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Setiap orang yang mendermakan hartanya untuk kepentingan agama Allah, baik untuk syiar agama Islam, untuk mendirikan balai-balai pengobatan, mendirikan sarana-sarana pendidikan, atau memberikan taklim-taklim didukung dengan sedekah yang ada, maka setiap sedekah yang dikeluarkan diumpamakan oleh Allah SWT bagaikan menanam sebuah biji, yang sebuah biji itu timbul 7 tangkai, 1 tangkai atau setiap tangkainya menjadi 700 buah. Artinya di sini ada kelipatan yang luar biasa yang diambil kepedulian oleh Allah SWT kepada hamba yang memberikan sedekah. Kelipatan-kelipatan kayak begini tidak mungkin diberikan kalau bukan karena kemurahan dari Allah SWT. Nah, lalu kapan kita bersedekah? Firman Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi sedekah yang bagus kita keluarkan adalah ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Dari sejak kapan? Sejak ketika kita mampu menghasilkan harta atau rezeki yang kita miliki. Mungkin dulu waktu masih bujang, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya segala macamnya, dia sudah punya upah, punya gaji, dia sisihkan. Dari sebagian gajinya, upahnya, itu ditermakan untuk kepentingan agama. Nah, yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan perbuatan sedekah yang bagus sebelum kita dijemput ajal atau meninggal dunia. Lebih-lebih dalam masa corona yang belum habis masa beredarnya, tidak jarang orang yang takut kematian, akan mati. Meskipun mati itu adalah sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bakal mati. Akan tetapi bagaimana kita bisa menghindari mati yang sia-sia? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa as-sadaqatu tudwa'ul bala. Sedekah adalah bisa mencegah terjadinya jangkitan-jangkitan wabah atau barangkali virus sekarang disebutnya. Sedekah yang diberikan kepada kaum muslimin, fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya, itu akan menjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sedekah sirri tudfa'ul ghadabar rabbi, bahwa sedekah yang diberikan tanpa diketahui oleh orang lain akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sadaqatul alaniyati, sedangkan sedekah yang diberitahukan oleh panitia, oleh pengurus masjid, maka junnatun minan nari, akan menjadi benteng yang amat kuat dari segala macam ujian dan musibah, bahkan akan menutup rapat-rapat pintu neraka. Luar biasa manfaatnya dan atau dahsyatnya sedekah yang kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita supaya setiap saat kita memperoleh penghasilan dapat melakukan sedekah sesuai dengan kemampuan kita? Dapat kita polakan
Manakala kita setiap bulan mendapatkan gaji atau upah dari mana kita bekerja. Upah minimal yang rendah di DKI sekarang misalnya 3.200.000. 3.200.000 kita sisihkan 100.000 setiap bulannya. Yang sedikit itu lalu kemudian yang 100.000 itu kita sedekahkan, kita infakkan. Kita berikan kepada fakir miskin, kepada panitia-panitia masjid, musola ataupun majelis-majelis taklim yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana, maka itulah yang akan berkembang di samping berkembang menjadi 700 oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan menghindarkan semua wabah-wabah, penyakit-penyakit yang akan mengintai kepada kita. Nah, kalau demikian berarti sedekah itu menjadi penting. Sedekah itu menjadi penting. Kenapa demikian? Karena ternyata sedekah mampu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya, sedekah termasuk mampu menghindari kematian yang buruk. As-sadaqah itu tamna'u min mitadal khul, mitadasu. Jadi sedekah itu dapat menghindarkan kematian yang buruk. Kematian yang buruk adalah kematian yang tidak terhormat, yang tidak dicintai, tidak disukai, cara-cara kematiannya oleh khalayak umum. Inah masyarakat muslim rahimakumullah, barangkali sekelumit fungsi sedekah. Besarnya, dahsyatnya atau utamanya sedekah yang dapat diberikan oleh khotib pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita ambil kesimpulan. Selama kita masih ada hayat, selama masih ada kesempatan bersedekah, berapapun jumlah penghasilan kita, ayo kita sisihkan untuk disedekahkan, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan agar supaya kita diberikan panjang umur dengan sehat walafiat, dan kemudian dihindarkan dari kematian yang tidak baik, dan kemudian kita dapat diterima di sisi Allah dengan segala kemuliaannya. Mudah-mudahan seluruhnya kita diberikan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alqul kalam bila hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.